Permisa, saya Karlana Degusta Jutris kembali hadir dengan informasi terkini. Harga telur ayam di beberapa pasar tradisional mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Di kawasan Cikarang Utara, tepatnya di Pasar Permai, harga telur sebelumnya di sekitar Rp28.000 per kilogram, kini naik menjadi di sekitar Rp32.000 per kilogram. Kenaikan ini terjadi karena meningkatnya permintaan dari masyarakat. Akibatnya, para pembeli mulai mengurangi pembelanjaan mereka dan pemerintah terus memantau perkembangan harga pokok agar tetap stabil dan tidak memberatkan masyarakat. Harga telur ayam di sejumlah pasar tradisional saat ini mengalami kenaikan cukup signifikan. Pedagang mengaku penjualan mereka menurun karena banyak pembeli mengurangi jumlah belanja. Kenaikan harga ini diduga akibat meningkatnya harga pakan ayam, biaya transportasi, serta tingginya permintaan menjelang Hari Besar Nasional. Pemerintah sendiri menyatakan akan melakukan langkah-langkah stabilisasi harga, termasuk memantau pasokan dari peternak hingga pedagang. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan berbelanja sesuai kebutuhan. Saat ini saya sedang bersama pedagang telur di Pasar Semai pada tanggal 24 Oktober 2025. Bapak dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Arin. Bapak, saya ingin bertanya, apa penyebab utama perubahan harga telur belakangan ini? Perubahan harga telur itu pertama memang suplainya mungkin kurang, kemudian permintaan lebih banyak daripada persediaan, jadinya seperti itu. Oh, iya Bapak. Lalu biasanya Bapak kalau berjualan tuh mendapatkan telurnya itu dari mana sih? Nah, di sini banyak distributornya, ya selalu ngambil distributor karena kalau kita langsung ke kandang itu belum penjualan kita belum nyampe ke sana. Lalu siapa pihak yang paling dirugikan ketika harga telur mengalami kenaikan? Sebenarnya sih kalau dibilang dirugikan juga enggak ya mungkin sedikit ibu-ibu ada yang komplain lah karena memang mungkin mahal ya mereka, tapi sana itu ya pedagang juga mau untung jadi pedagang mau untung, peternak mau untung, jadi kalau harga naik ya memang peternak sedikit untung. Contoh ini kayak puyuh ini saya ternak sendiri. Kalau harga terlalu murah ya untungnya terlalu kecil. Ternak pakan nggak mahal ya. Iya, betul juga Bapak. Lalu siapa pihak yang berperan mendistribusikan serta menentukan harga telur, Pak? Kalau menentukan harga telur biasanya mungkin memang ada distributor besarnya ya, atau mungkin ya dari peternaknya sendiri. Tapi kebanyakan memang kita sih kalau telur ikutin pasar ya. Jadi kemampuan pasar itu seperti apa? Kadang-kadang saya perhatiin kalau memang lagi lesu ya harga pasti turun. Karena telur juga nggak bisa terlalu lama ya, paling mungkin di antara 10 harian maksimal kali ya. Jadi kalau terlalu lama kan memang harus dihabiskan itu. Iya. Lalu ketika mengalami kenaikan, kira-kira kapan harga telur akan kembali untung? Kalau harga telur kembali normal itu ya kalau keadaan telur stabil itu pasti normal. Biasanya ya mungkin pedagang juga kan populasi ayam mungkin ditambah, kemudian ya di pasaran juga permintaan stabil, udah standar. Harga nggak ini. Kira-kira mengapa harga telur di setiap daerah itu selalu berbeda-beda, Pak? Iya kan perbedaan itu pertama transportasi ya, itu udah pasti. Ya, kayak kita di sini juga kan kata saya melihara puyuh ya bisa dijual lebih murah dikit daripada harga yang kita beli gitu. Jadi, pasti setiap daerah beda. Mungkin pengaruh pakan, pengaruh populasi juga. Kalau di daerah itu banyak pasti murah. Gitu, Pak. Terus juga bagaimana cara pedagang untuk menghadapi naik turunnya harga telur? Kalau pedagang sih di pasar ikutin situasi ya. Kalau dari distributor naik ya kita naik, kalau turun ya turun. Tapi umumnya konsumen juga udah hampir paham lah ya harga telur itu mirip harga cabai ya. Iya. Turun-turun, naik-naik. Tapi kalau naik pun kalau telur nggak terlalu tinggi ya. Standarnya itu di 26 sampai 30 ya maksud itulah berkisar di situ, jadi orang jadinya nggak kaget. Gitu ya, Pak. Ya udah Bapak, sekian sudah menjawab pertanyaan saya. Terima kasih Bapak. Oke, makasih. Ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah bertanya kepada pedagang telur,
Saya akan mewawancarai salah satu konsumen telur. Permisi Bu. Ya, Baik Bu. Dengan nama siapa ini? Berarti. Saya akan bertanya tentang kenaikan harga telur ini. Ya, saya ngerasa kecewa karena telur harganya tinggi sekarang gitu. Ya pengen yang pembeli mah pengennya mah murah gitu. Di mana biasanya Ibu membeli telur dengan harga yang terjangkau? Di agen terusnya kalau yang pengen agak murahan gitu, beda sama yang warung-warung kecil. Itu udah Kapan harga telur menurut masyarakat berada di kondisi yang paling tinggi? hari raya biasanya ya Ada ya. harganya naik. Ya kalau apa sih telur mah emang setiap tahun biasanya suka naik. Iya benar Bu. Iya, ya udah. Bukan. Siapa yang Anda anggap mengalami kerugian ketika harga telur mengalami kenaikan? Ya rugi mah enggak sih, cuman ya gimana saya orang dagang. Ya. Kalau harga telur naik itu jadi gimana susah buat naikin lagi harga saya dagang mie atau apa gitu. Wow. Ya. Mengapa telur menjadi kebutuhan pokok di rumah tangga Ibu? Kenapa ya? Ya telur mah ya emang butuh semua deh buat ya makan, buat bikin kue, bikin apa aja butuh telur kan. Semua makan. Ya dibutuhin lah buat apa aja. Bagaimana cara menyikapi perubahan harga telur yang terjadi saat ini? Dan bagaimana menurut masyarakat peran pemerintah dalam mengendalikan harga telur yang menjadi bahan pangan pokok rumah tangga? Ya tapi belanja dikurangin. Ya biasa beli sekilo paling ya seperempat atau setengah. Ya karena sekarang telurnya harganya naik tinggi, ya gitu aja dikurangin belinya gitu. Biar nggak terlalu banyakkan pengeluaran apa gitu. Udah. Terima kasih Ibu sudah mewawancarai tentang harga kenaikan telur. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian laporan kami mengenai kenaikan harga telur ayam di pasar tradisional Cikarang. Kenaikan ini diharapkan menjadi perhatian bagi pemerintah dan pihak terkait agar segera menstabilkan harga kebutuhan pokok, khususnya bahan pangan seperti telur yang sangat dibutuhkan masyarakat. Semoga harga dapat kembali normal sehingga perekonomian masyarakat tetap berjalan dengan baik. Saya Karlana Gusna Jutris, terima kasih dan sampai jumpa.